teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang indikator makroekonomi. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian indikator. Menurut KBBI, arti indikator adalah sesuatu yang dapat memberikan atau menjadi petunjuk atau keterangan. Selain itu, indikator juga bisa menjadi landasan dalam mencapai suatu tujuan. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa indikator itu merupakan suatu petunjuk yang dapat memberikan informasi untuk mengukur suatu kejadian atau perubahan yang terjadi. Selanjutnya, ada beberapa macam-macam indikator, yaitu suku bunga, inflasi, pendapatan nasional, produk domestik bruto atau PDB, pengangguran, dan neraca perdagangan. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang suku bunga. Suku bunga adalah jasa atau nilai yang diberikan oleh pihak yang meminjam kepada yang meminjamkan dana atau uang. Biasanya, suku bunga dinyatakan dalam persen. Suku bunga dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu suku bunga simpanan dan suku bunga pinjaman. Suku bunga simpanan adalah tingkat bunga yang diberikan oleh bank atau lembaga keuangan kepada nasabah sebagai imbalan atas dana yang disimpan dalam produk keuangan. Sedangkan suku bunga pinjaman adalah balas jasa yang ditetapkan oleh bank pada peminjam atas pinjaman yang didapatkan. Berikutnya inflasi. Inflasi adalah peningkatan umum dan berkelanjutan dalam harga barang dan jasa dalam suatu perekonomian selama periode waktu tertentu. Ketika inflasi terjadi, daya beli uang menurun. Artinya, uang yang dimiliki tidak lagi dapat membeli jumlah barang atau jasa yang sama seperti sebelumnya. Adapun penyebab inflasi, yang pertama, inflasi tarikan permintaan. Terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih tinggi dari kapasitas produksi. Yang kedua, inflasi dorongan biaya. Disebabkan oleh kenaikan biaya produksi seperti bahan baku, upah, atau energi. Yang ketiga, inflasi moneter. Terjadi ketika jumlah uang yang beredar di masyarakat meningkat. Berikutnya, pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah total nilai semua barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. Konsep ini digunakan untuk mengukur kesejahteraan ekonomi suatu negara dan merupakan indikator penting dalam analisis ekonomi. Selanjutnya, produk domestik bruto atau PDB adalah nilai total semua barang dan jasa akhir yang dihasilkan di dalam batas wilayah suatu negara dalam periode tertentu, biasanya 1 tahun. PDB digunakan sebagai indikator utama untuk mengukur pertumbuhan ekonomi dan kinerja suatu negara. Lalu, pengangguran. Pengangguran adalah kondisi di mana seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja, berusia produktif dan mampu bekerja, tidak memiliki pekerjaan, tetapi sedang mencari pekerjaan. Pengangguran adalah salah satu indikator penting dalam menilai kondisi ekonomi suatu negara. Terakhir, neraca perdagangan. Neraca perdagangan adalah perbedaan antara nilai ekspor dan impor barang suatu negara dalam jangka waktu tertentu, biasanya 1 tahun. Neraca perdagangan merupakan salah satu komponen penting dalam neraca pembayaran suatu negara dan menggambarkan hubungan ekonomi internasional.